Kalau orang tidak bisa tobat, dalilnya begini, wa mallam yatub fa ulaika humuz zalimun. Justru orang yang tidak tobat itulah yang zalim. Nggak ada cerita jalan keluar diberikan kalau tidak diawali dengan air mata tobat. Persoalan tuh nggak ada ujungnya hadirin. Malah nambah persoalan baru kalau tidak diawali dengan tobat. Makanya orang-orang yang paling sibuk menyalahkan orang lain paling tidak akan ketemu dengan jalan keluar. Paling ngarang saja kita merasa jalan keluar padahal jalan yang salah. Jalan buntu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Surat An-Nisa ayat 110 sampai 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajidillaha ghafurar rahima. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang tidak bisa tobat? Satu, orang yang tidak bisa mengeluarkan air mata tobat adalah orang yang sombong. Yang sombong tidak akan tobat karena dia merasa paling benar, tidak merasa salah. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa menangisi dosa-dosanya karena dia tidak merasa salah, yang salah yang lain. Dua, siapa yang tidak akan bisa tobat? Yang ujub, yang merasa diri sudah berbuat yang terbaik, merasa diri berjasa, merasa diri paling berkorban. Kalau dia sudah merasa dirinya lah yang lebih dari yang lain secara spesial dan orang lain tidak bisa melakukan apa yang dilakukannya, tidak akan tobat juga. Tiga, orang yang tidak akan pernah keluar air mata tobat adalah yang merasa dirinya sebagai korban. Saya disakiti, saya dizolimi. Makin merasa diri sebagai korban, maka pikirannya hanya keburukan orang lain. Kalau orang tidak bisa tobat, dalilnya begini, wa mallam yatub fa ulaika humuz zalimun. Justru orang yang tidak tobat itulah yang zalim. Nggak ada cerita jalan keluar diberikan kalau tidak diawali dengan air mata tobat. Persoalan tuh nggak ada ujungnya hadirin.
Malah nambah persoalan baru kalau tidak diawali dengan tobat. Makanya orang-orang yang paling sibuk menyalahkan orang lain paling tidak akan ketemu dengan jalan keluar. Paling ngarang saja kita merasa jalan keluar padahal jalan yang salah, jalan buntu. Kalau kita disakitin orang, benar dia zolim, tapi kenanya kita disakiti pasti diundang oleh dosa kita sendiri. Ingat copet tadi ya. Kalau kita tahu angsa, kan lagi jalan, dilodok, apa bahasa Indonesia? Disosor angsa, kebetulan bukan. Itu ada kisahnya. Angsa nggak milih hadirin. Saudara dipertemukan aja jalan belok ke gang ini. Oleh Allah diatur angsa galak diturunkan ke sana. Kurang wibawa hadirin. Dikejar-kejar angsa tuh. Kalau dikejar Doberman ceritanya bagus ya nggak? Tapi dikejar angsa, dibintih ayam itu kurang wibawa ya. Tapi ini pasti ada. Jangan marah sama yang punya angsa. Yang lewat ke sana juga banyak. Kenapa kita yang terpilih? Dasar kaki jarang ke masjid. Tapi orang-orang yang diingatkan itu lebih beruntung dibanding orang yang tidak diingatkan oleh Allah. Namanya istijraj. Jadi orang-orang yang diingatkan oleh Allah seperti yang kebentur tembok, ketimpain lalu dia tobat, itu beruntung tuh. Yang paling apes itu ahli maksiat dan tertutup hatinya, tidak ada jalan untuk bisa tobat. Jadi yang ditangkap-tangkap KPK itu ya boleh jadi sebagian itu merupakan karunia. Doa ibunya diijabah. Hah? Ibunya nggak pernah ngedoain ditangkap. Apa doa ibunya? Ingin punya anak yang soleh. Nah selama punya jabatan itu nggak soleh dia. Nah supaya soleh ditangkap KPK. Makanya harusnya keluarga yang ditangkap KPK itu berterima kasih. Terima kasih KPK. Semuanya tuh ya, ibu, mertua semua datang ke kantor KPK bawa makanan. Terima kasih. Sudah berhasil menghentikan korupsi anak saya. Karena kalau nggak ditangkap pasti masih korupsi, benar? Kasihan anak saya mati dalam keadaan korupsi. Dengan ditangkap begini maka berhenti. Di penjara ternyata bisa tobat. Bisa ngapalin Quran, bisa tahajud. Oh, itu rezeki itu. Karena ada tuh yang ditangkap KPK sekarang sudah hafal 17 juz, mungkin 18 juz sekarang. Coba itu. Berapa juz? Hah? Jawab ah. Kenapa ibu-ibu banyak yang belum hafal Al-Quran? Karena belum ditangkap lagi. Belum ngapalin hadirin. Jadi kalau kita dibuka aib oleh Allah, ditegur oleh Allah, diberikan sesuatu yang sakit, ini bagian dari karunia juga. Daripada dibiarkan, los saja. Terus maksiat demi maksiat, jebet saja mati su'ul khotimah. Kan kalau orang ahli maksiat yang tidak segera tobat itu biasanya dua. Satu, dibuka di dunia. Pernah dengar orang yang mati minum oplosan? Mati. Itu su'ul khotimah, nauzubillah diperkirakan. Kenapa? Pasti dia sudah sering mabok. Mabok sekali, dua kali Allah nutupin aibnya. Akhirnya ketahuan, dinasehati oleh orang tua, digerakkan oleh Allah, tetangga, teman yang ngingetin, terus mabok. Diingatkan sudah, di jalan tobat sudah diberitahu, tidak mau, jebet, datangkan malaikat maut, mati lagi maksiat. Kalau tidak salah kata Ibnu Umar dua tuh ya, kalau orang maksiatnya tidak tobat-tobat, satu bekal dibuka, sehingga orang lain tahu maksiat kita. Atau
dimatikan dalam keadaan maksiat. Pernah dengar ada yang mati sedang berzina? Itu teh pasti sering. Zina lagi, dia bersembunyi. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah, benar? Tinggal dibuka saja, nanti oleh Allah tiba-tiba ketemu. Ada tuh bapak-bapak yang suka mesum dengan mahasiswi. Suatu saat pesen, pas sampai ke kamar hotel, papa ngapain kesini? Ternyata anaknya juga sama ngaconya. Ketemu tuh bapak dengan anak. Ada juga yang suka jajan lelaki, pas suatu saat ke tempat mesum, pas sampai ke kamar istrinya ternyata di sana. Ternyata istrinya juga mesum. Dan zinah mah hutang, ya. Kalau tidak taubat nasuha bakal kena nanti ke keluarga dan keturunannya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan merasa aman, semuanya disaksikan oleh Allah dan tidak ada yang jago. Wah, ini kita sembunyiin, nggak ada yang tersembunyi. Kalau Allah mau buka itu kan ada kepala desa yang ngeres itu di sebuah tempat, kepala desa ngeres, dia naksirin mojang desa potret, rusak HP-nya, bawa ke tukang servis. Tukang servis lihat, di download, sebar aja. Ini Allah yang ngasih jalan. Kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka. Tidak ada yang jago menutupi dosa, tidak ada yang ahli menutupi maksiat, tidak ada yang mahir dengan teknologi apapun, tidak bisa. Kalau Allah mau ngebuka, pasti kebuka. Kenapa jadi pada tegang begini? Yang suka buka-buka situs porno di HP, diam di kamar, tidak ada yang lihat. Allah lihat tidak? Malaikat ikut lihat tidak? Catat hadirin, alas ya. Ayo di kampus, bismillahirrahmanirrahim, di kamar. Allah tahu, bikin tidur lah, ketiduran, geletak, uluh, jadi semua tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Ayo delete cepat, naik motor, tinggal dijatuhin aja HP kita, betul? Kebuka nanti semua rahasia. Tara regang, naik talian HP. Bisa hilang dengan talinya. Ayo, ada tempat yang tersembunyi tidak berbuat maksiat? Ada yang tidak dilihat Allah? Ada yang tidak diketahui Allah? Caranya ngedeteksinya adalah kalau hati sudah gelisah, mulai ada masalah, menyakitkan, perih, ke fisik, ke hati, ke pikiran, ke ekonomi, ke apapun, langsung bawa, ini pasti diundang oleh dosa saya. Daripada kita menangisi masalah, lebih baik menangisi dosa pengundang masalah. Tiba-tiba di sekolah dimarah oleh guru, kamu ini murid bagaimana nggak bikin PR? Padahal kita bikin. Astagfirullah, tadi saya marah ke ibu, ternyata di sekolah sekarang ditegur oleh Allah. Nyambung tuh, setiap yang pahit, yang nyesek, yang getir, yang enggak enak di hati, itu ada garisnya dengan dosa kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kebaikan apapun bentuknya, Allah semuanya. Tapi kalau keburukan yang menimpa, itu dosa kita yang mengundangnya. Makanya sebelum keburukan menimpa, perbanyaklah tobat. Benar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah. Diurut dari pikiran. Pikiran tengeres aja, astagfirullah. Turun ke rambut. Diperbudak rambut. Mau sholat.
tadi cukur we mata, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Coba sekali-kali dosa mata, astagfirullah ya Allah, ini maksiat mata, astagfirullah. Tadi lihat, aduh astagfirullah. Pas lagi camping lihat sungai ada yang mandi, wow itu kerbau banyak ya. Nah itu nggak apa-apa hadirin. Mata, hianat mata ya. Surat apa yang hianat mata tuh? Surat Ghafir ayat 19 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Itu pasti itu ada masalah. Makin senang lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi makin tidak disukai. Makin sering lihat WA segala macam, ngaji jadi males. Kan kayak balon, kalau diisi air udara keluar, diisi udara air keluar. Mata juga gitu. Makin sering lihat yang haram, yang halal jadi tidak enak. Maaf ya kalau diulangi lagi yang cerita tadi pagi, boleh saya ulang? Ada yang belum nikah, punya calon istri, bilang sama Ustadz, Ustadz, sebelum saya menikah, di dunia ini tidak ada perempuan cantik Ustadz selain calon saya. Jadi semuanya jelek, yang ada cuma calonnya aja. Itu sebelum nikah. Nikah, beberapa tahun sesudah nikah, Ustadz, ternyata yang cantik bukan hanya istri saya, banyak wanita lain cantik. Sesudah beberapa tahun, sesudah beberapa puluh tahun ngomong lagi, Ustadz, kenapa ya semua wanita cantik selain istri saya? Ya si Ustadz bukan istrimu jadi jelek, tapi matamu sering melihat yang tidak halal bagimu. Kalau mata sibuk melihat yang haram, maka yang halal jadi jelek. Arti mata sering melihat yang tidak halal, Quran enggak nikmat lagi. Istighfar hadirin. Sini aman, turun dari sini nyebrang mulai tidak aman. Neng, pada nyebrang. Kenapa halis ngangkat gitu? Hati-hati, ikhwan. Kita tuh minus pahala. Jangan suka banyak melihat yang tidak halal bagi kita. Ngerti? Akhwat, tolong jaga dong pakaiannya. Jangan membuat kami pening, ya kan? Setuju, setuju, setuju? Kami ini dalam posisi kepepet dalam hidup ini. Pahala enggak jelas, dosa banyak, godaan banyak, berat bagi kita, benar? Akhwat, ini pengakuan kami kaum lelaki. Kalau wanita lihat lelaki suka pusing enggak? Enggak. Surat apa teh hadirin? Surat Yunus ayat berapa? Surat Yusuf. Aneh, perempuan mah enggak tertarik ke lelaki teh ya. Kita mah tertarik jujur ya. Tapi di dalam kisah Nabi Yusuf itu kan Siti Zulekha tertarik. Nabi Yusuf keren banget. Nabi Yusuf juga sebetulnya tertarik, hanya lihat tanda-tanda dari Allah bahwa ini enggak benar, ini dosa. Nabi Yusuf mau keluar dari kamar, Siti Zulekha nahan,
robek tuh bajunya, pas pintu kebuka, suaminya ada di sana. Wah, kata Siti Juleha nih, ini nih, bagaimana hukuman kepada orang yang kayak gini yang mengganggu istrimu? Tapi didatangkanlah seorang saksi. Kalau yang robek baju depan, nih Yusufnya, berarti Yusuf yang ngaco. Tapi kalau yang robek baju belakang, Yusuf, berarti perempuan yang ngaco. Itu Juleha perempuan, ya. Belum selesai. Udah itu dikumpulkan ibu-ibu. Kok Juleha gitu ya? Maaf yang namanya sama ya. Ini yang dikisahin nih. Sudah punya suami masih kegoda sama lelaki lain. Didatangkan itu Nabi Yusuf. Sini Yusuf. Itu disiapin pisau dan buah. Robek-robek tuh perempuan semuanya. Coba. Terserah mau ngaku mau enggak, terserah. Kami lebih percaya kepada Quran, benar? Kenapa tuh pakai nanya yang apa ya, penasaran aja. Sampai sejauh mana kejujuranmu? Sama Wat. Jangan nggak ngaku ya. Nah, sekarang ada beberapa wanita yang suka pakai penutup di wajahnya. Hari kita nggak boleh lihat dia lihat kita ya. Harusnya kita juga pakai, benar? Sudah segitu aja.